Sampaikan oleh kami akan memulai pelajaran kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur haleluya amin. Amin. Oke. Ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, satu orang yuk share berhala apa yang ada di dalam dirimu. Ini sama sekalian teman-teman yang lainnya, Anis, Agapi yang belum masuk, boleh diingatkan supaya jangan ketinggalan. Besok udah ngerjakan juga. Oh. Ya, Shalom Naomi. Naomi belum mengerjakan tugas ya? Belum ada nomor saya kayaknya. Iya Pak, Shalom. Shalom. Iya Pak, saya belum dapat Bapak pun nomor. Naomi Oke. boleh nampakkan mukanya enggak? Kita mau lihat murid baru. Naomi, shalom. Iya. Shalom. Halo. Shalom. Kapan ke Kalimantan? Baik. Kapan ke Kalimantan? Iya. Bilang bulan Januari. Oh, bulan Januari ya. Iya. Oh. Ya. Oke. Shalom Anton. Ya, kalau bisa dinyalakan videonya ya, buat murid-murid. Kita akan mulai. Ya, untuk teman-teman yang lain, murid-murid yang belum join, bisa tolong diingatkan ya. Dan untuk Naomi ya, mungkin bisa dikasih nomor handphone saya nanti. Kita akan masuk ke materi. Iya, baik Pak. Sudah muncul ya? Sudah kok. Iya. Oke. Kalau bisa diringkaskan menjadi satu gambar ya, yang memudahkan kita untuk mengerti seperti ini ya, teman-teman ya. Anda boleh foto, Anda boleh simpan ini, nanti bekal untuk Anda melayani dan bekal Anda untuk bisa bebas ya. Ada 3 bagian, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Kiri ini bagian apa? Roh. Kiri, yang kiri. Tubuh. Oke. Yang tengah jiwa dan yang kanan baru roh ya. Kita lihat sekarang tentang tubuh. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Jadi lewat tubuh ini itu ada gambar Lucifer ya, setan. Dia memasukkan tipuan, dia memasukkan intimidasi. Kemarin kita sudah belajar ya. Tipuan ini tujuannya untuk mencuri. Apa contohnya? Dia tanamkan ANT. ANT ini pikiran negatif ya. Jadi itu lewat tubuh. Dia bilang misalnya, Yosua, kamu kok jelek sih? Kamu kok hitam sih? Kamu kok lahir dari keluarga yang miskin sih? Kamu tuh sebenarnya nggak berharga loh. Ini lewat tubuh. Ya. Jadi dia tidak punya akses ke jiwa kita secara langsung. Biasanya inputnya melalui panca indera ya, panca indera lewat otak, lewat pikiran kita. Oke. Atau masuk di dalam jiwa itu melalui perasaan ya. Tiba-tiba ada pacar nyakitin hati kita ya. Itu nanti yang tengah. Saya berharap teman-teman perhatikan ini baik-baik ya. Jadi kenapa kita perlu pakai perlengkapan senjata Allah ya, menjagai area tubuh dan jiwa kita. Nah, ada tulisan apa yang kamu makan ya. Kalau kita makan racun aja, tubuh kita bereaksi, betul ya? Nah, kalau kita memasukkan pikiran-pikiran beracun, maka
kita akan keracunan. Pikiran-pikiran yang beracun ini merusakkan jiwa kita. Nah, ternyata masuknya lewat tubuh. Oke, apa yang terjadi di jiwa? Salah seorang baca Roma 12 ayat 2, dan nanti ya, untuk nanti tolong baca 2 Korintus 10 ayat 5. Bacakan Roma 12 ayat 2 dulu. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Jadi kita lihat di gambar ya, Roma 12 ayat 2 itu garis firman Tuhan yang bagus sekali, letaknya di garis antara tubuh dan jiwa ya. Janganlah kamu serupa seperti dunia ini ya. Panca indera kita ya memang diciptakan untuk menangkap segala hal tentang dunia ini. Ya. Dia yang menangkap segala tipuan iblis ya. Nanti ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan dunia. Nah, Roma 12 ayat 2 inilah kita harus berjaga-jaga, jangan menjadi serupa. Berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Nah, pembaharuan budi ini berubahnya melalui yang tubuh yang kanan ya, tubuh roh. Masuknya melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan ya. Jadi mempengaruhi 3 bagian ini. Oke. Kita lihat di sini. Apa yang Anda lihat ada 3 bagian ya. Ada benteng penjajah besar sekali. Orangnya kecil. Ya. Artinya apa? Kadang Anda melihat seseorang ya yang sudah terbangun benteng penjajah yang kemarin kita sudah pelajari. Bisa jadi yang kita lihat dari jiwa seseorang, itu benteng penjajahnya yang mendominasi. Misalnya Anda kenal seorang A ya, ini orang sifat aslinya dia itu kecil ya, tapi dia sedang dijajah ya. Di dalam ilustrasi ini dia dirantai oleh benteng penjajah. Ya. Kelihatannya orangnya senyum ya, padahal sebenarnya dia itu dijajah oleh benteng penjajah dan rantai satu lagi itu di dunia. Ya, tolong bacakan Yakobus 1 ayat 14. Jadi dari luar orang bisa kelihatan baik-baik saja, tapi di dalam dirinya, di dalam jiwanya dia bisa sedang dijajah oleh ya benteng penjajah itu, bisa marah, kecewa, sedih, kepahitan. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi keinginan ini ya, nah ada keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia, dan kita diseret olehnya. Nah keinginan ini berbicara apa saudara? Ini berbicara berhala ya, yang kita sudah lihat. Jadi kita lihat ya, di sini ya, baik di dalam tubuh jasmani kita maupun di dalam jiwa kita ini digempur setiap hari ya. Ada pikiran negatif dari setan, pikiran negatif dari dunia, kemudian benteng penjajah ya yang sudah dibangun dari kita kecil sampai sekarang, benteng penjajah minder, benteng penjajah takut, benteng penjajah yang suka marah ya, merasa tidak berharga. Kemudian juga ada berhala yang berusaha untuk muncul. Yakobus 1 ayat 14 ya. Oke, kemudian pertolongan kita dari mana sih? Nah, dari tubuh rohani. Yang ketiga, bacakan 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, amin. Amin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah 2 ayat ini ya. Ayat yang sangat terkenal, kalau bisa Anda jadikan ayat hafalannya. Karena ini sampai Anda mati berguna sekali dalam rangka untuk membebaskan diri Anda. Roma 12 ayat 2, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Ya. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 5 ya. Kami mematahkan siasat ya. Kami mengendalikan pikiran kami. Ini adalah 2 ayat sebenarnya fungsi roh ini lagi berfungsi ketika Anda melakukan
ayat-ayat ini supaya ANT, benteng penjajah, dan berhala ini bisa kita perangi. Teman-teman ingat ya, dikatakan kita ini sudah ditebus ya. Jadi tubuh nomor 3 itu, tubuh roh kita itu sudah diciptakan baru dalam Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan bilang, anggur yang baru harus ditaruh ke Kantong yang baru. Nah, kantong yang baru ini juga berbicara apa? Ya, itu jiwamu. Jiwamu dan tubuh saya ya. Firman Tuhan itu sudah menciptakan kita ya. Karya Kristus menciptakan roh kita menjadi baru, tapi kita masih tinggal di dalam jiwa yang lama. Jiwa yang penuh dengan pikiran negatif, jiwa yang penuh dengan benteng penjajah. Nah, ini tugas kita. Bangunkan roh kita, kobarkan roh kita untuk bisa menciptakan kirbat yang baru. Amin. Sekarang kita masuk tentang tujuan hidup. Ya, Yosua, internet saya bagus kayaknya, jadi saya yang akan mengoperasikan. Nanti kalau jelek, kamu ambil alih ya. Kita belajar tujuan hidup. Efesus 2 ayat 10. Kita ini, Anda dan saya, buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Katakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Amin. Oke, ini adalah dasar dari ayat ini ya. Jadi yang terakhir itu, bagian yang terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini perintah, saudara. Jadi betapa pentingnya pelajaran mengenai tujuan hidup ya. Nah, kalau kita lihat ya, setiap ciptaan ya, benda di muka bumi ini punya tujuan ketika diciptakan. Yuk, cepat yuk interaksi. Ada lubang yang di dalam kaleng ya. Ini tujuannya apa? Yang gambar kiri. Untuk apa? Untuk Silakan. memasukkan pivetnya atau sedotan. Memasukkan sedotan, benar ya. Tapi kalau kita nggak lihat gambar ini, mungkin kita nggak bisa tahu loh. Oh, bahwa ini ternyata untuk masukin sedotan ya. Bagus sekali. Oke, gambar yang kedua di tengah. Ada gambar ini di mobil ya, di dashboard mobil, speedometer, ada ini gambar ini, lingkaran ini. Apa ini? Yuk, cepet yuk. Penanda bensin. Tanda untuk pengisian bensin. Betul ya. Kalau Anda setir mobil, ternyata lubang untuk isi bensin ada di sebelah kanan. Betul sekali. Yang nomor 3 dalam handphone nih. Nah, ini anak-anak muda biasanya jago. Ada di sebelah kamera selfie ada lubang 2. Itu untuk apa tuh? Untuk gantungan. Bukan gantungan, itu sensor deh. Oh, untuk kamera. Ya, itu sensor. Jadi itu sensor cahaya waktu kita selfie ya, atau waktu kita telepon dia otomatis layarnya mati supaya tidak ketekan-tekan oleh telinga kita ya. Itu sensor cahaya. Nice. Bagus. Lain kali kalau mau dibikin gantungan boleh juga. Thank you udah jawab. Oke, sekarang ini bolpen, ditutup bolpen ada lubang. Apa tuh, ayo? Tahu nggak kalau itu ternyata punya fungsi? Menyaring udara. Ya. Betul. Menyalurkan udara. Ya, ternyata itu diciptakan sama penciptanya. Memang untuk menyalurkan udara. Tahu nggak kenapa? Ternyata tutup bolpen itu suka kita gigit-gigit ya. Nah, banyak kasus itu ketelen. Pada waktu ketelan, kalau itu nggak dibikin lubang di dalamnya, orangnya mati tersedap. Kenapa? Nyangkut di tenggorokan dan nggak bisa napas orangnya. Makanya diciptakan itu. Wow, jadi tahu ya ternyata simple kayak itu punya tujuan. Nah, ini ada kancing di celana jeans nih. Kalau pernah lihat itu ada tujuannya apa tuh? Anda lihat gambar-gambar ini, sisa 3 lagi, coba pikirin apa ya tujuannya? Kancing jeans ini apa nih?
Ternyata di kancing jeans ini itu adalah simpul dari jahitan yang paling lemah. Jadi dibikin di sini. Kalau orang menjahit ya, pertemuan antara beberapa simpul itu titiknya lemah. Jadi gampang robek, makanya dibikin kancing. Wah, saya baru tahu ya ternyata. Nah, kemudian ini nih, tusuk gigi ya. Simple ya. Kok ada kayak ukiran di belakangnya, ini apa nih? Ayo jawab, salah nggak apa-apa. Coba kira-kira pikirin, apaan nih ya kok di dalam ditusuk gigi di bagian ujungnya ada begituan? Ya, tusuk gigi ini ternyata tujuannya setelah kita pakai harusnya bagian yang diukir itu adalah bagian yang gampang untuk dipatahkan ya. Nah, itu memang harusnya dipatahkan. Jadi kita harus patahkan supaya orang tahu, oh ini udah pernah dipakai gitu ya. Nah, buat orang-orang yang nakal nih ya, habis pakai, ditaruh lagi ke situ, bertobat lah ya. Sering kan kayak gitu ya? Iya. Jijik kali itu. Oke, ya ternyata punya fungsi. Dan yang berikutnya ini ada gembok ya. Di samping lubang kunci ada lubang lagi. Fungsinya untuk apa? Ayo coba berpikir. Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Coba. Kak, mungkin kalau lubang yang satu itu kan nggak bisa dah rusak, pakai yang satu mungkin. Lubang serapnya. Lubang emergency gitu ya. Ya. Thank you sudah menjawab, tapi ini lubang untuk kita masukkan minyak ya. Jadi lubang ini langsung menuju kepada mekanik yang ada di dalamnya. Kalau kena hujan dia akan berkarat, jadi memasukkan minyak ya, semprotan minyak atau kita tetesin minyak goreng di bagian lubang ini. Wah, ternyata dari benda-benda yang simple aja kita banyak yang nggak tahu tujuannya ya, apaan ya. Iya. Itu. Pelajarannya apa di sini? Bahwa setiap benda yang diciptakan itu pasti punya fungsi. Betul ya? Nggak ada manusia yang nganggur menciptakan sesuatu dan nggak ada fungsinya. Setuju dengan saya? Setuju. Nah, apalagi Anda dan saya. Efesus 2 ayat 10 tadi bilang, dia menciptakan kita di dalam Kristus, diciptakan untuk suatu tujuan, pekerjaan baik. Nah, ini apa nanti kita akan belajar ya. Dan Tuhan mau supaya kita ada di dalamnya. Nah, gimana sih? Ini secara umum ya, mencari tahu tujuan hidup. Anda harus bertobat. Saya tidak pernah menjumpai orang berjalan di dalam tujuan hidupnya kalau dia tidak menerima Kristus. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya sedang menggenapi tujuan hidup saya, padahal dia masih agamanya lain, dia belum percaya Tuhan Yesus, dia hanya sekedar mengerjakan perbuatan baiknya. Jadi untuk tahu apa tujuanmu, tidak bisa ditetapkan sama orang tuamu. Nah, kamu tujuan hidupmu jadi seorang dokter ya, nolong orang nanti, orang miskin kamu bantu, itu tujuan orang tuamu. Ya, kalau tujuan hidup harus ditanyakan kepada pencipta yang menciptakan hidup kita ini. Katakan amin. Amin. Berapa banyak dari Anda, silakan angkat tangan, yang pernah bertanya sama pencipta Anda, Tuhan, apa tujuan hidupku ya? Wah, sudah ya. Puji Tuhan ini. Saya. Puji Tuhan. Oke, Naomi juga ya. Iya. Gimana dengan Ratna, Agape, Yovita? Ya, saya berharap kalian juga bisa ini ya, mendengarkan nih. Puji Tuhan. Semoga kalian pernah bertanya, apa tujuan hidup kalian? Harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Tanya kepada Sang Pembuat rencana. Jadi jalan satu-satunya ya dekatkan dirimu padanya ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah lakukan itu, Anda bisa berjalan di jejak kaki pendahulu. Ini salah satunya kenapa Anda belajar di Besom ya. Anda nanti akan punya bapak rohani, mentor rohani ya, atau digging your passion ya. Cari tahu passionmu itu apa ya.
kok waktu aku melakukan ini, aku tuh ngerasa kayak puas, bisa enak ya mengerjakannya gitu. Mazmur 139 ayat 6, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya, ini menceritakan bahwa Tuhan itu tahu kita dari awal sampai akhir ya. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat ya. Artinya apa? Di dunia ini kita itu lebih daripada barang-barang yang sudah kita pelajari tadi ya. Di sini yang duduk di depan itu Anton atau Yosua ya? Siapa Daniel. namanya? Oh, Daniel. Oke. Di belakang Daniel Yuni ya? Iya, Oke, yang baju hitam kamu yang megang mikrofon? Desi. Desi. Oke, depan Desi Vika. Vika. Oke, tadi Daniel terus Yuni, Daniel, Yuni, Desi, Vika, Desi, Yosua. Vika. Oke, thank you ya. Jadi ada 5 orang di situ di kelas. Nah, teman-teman, kalau kalian udah bisa tahu tadi ya tentang gembok, tentang tusuk gigi dan lain sebagainya, kalian udah bisa ngelihat satu sama lain belum? Dari kalian berlima yang ada di situ tuh. Ada Daniel, Vika, ini. Ada. Udah, Kak. Sudah bisa tahu ya kira-kira tujuan hidup kalian apa? Masih nanya Tuhan sih, cuman Oke. Nice. Oke. Bagus. Nah, ini saya akan memberi clue lagi ya, petunjuk ya. Kalau tadi kan saya tanya ya, kalian udah tahu belum? Kalian menjawab masih menanya ya. Nah, mungkin ini bisa dilemparkan ke orang lain. Engkau dikenali sebagai apa? Saya tanya respon Anda ke saya, ke seorang Yosua. Kan kita sudah kenal 2 minggu ya. ya, Tolong jawab jujur ya, salah seorang dari kalian, impresi ketika mendengarkan saya ya. Kira-kira saya ini orangnya seperti apa? Tujuannya itu untuk tahu kira-kira Anda bisa melihat tujuan hidup saya melalui apa yang saya lakukan nggak? Silakan saya minta pendapatnya. Melalui apa yang saya ajarkan, Anda bisa melihat sesuatu nggak? iya bisa. Apa itu? Dari cara Koko ngomong aktif gitu. Ya, kayak gimana tuh, Daniel? Secara penyampaiannya jelas, cepat. Oke, thank you. Ya, ada lagi yang lain? Yang silakan. Mungkin ya banyak memberi pengetahuan gitu. Apa yang awalnya kita nggak tahu kan, awalnya nggak tahu tentang kemarin, yang pelajaran kemarin kan tentang benteng-benteng penjajah, kecerdasan emosi. Jadi kita banyak mendapat pelajaran dari Kak Yosua. Oke, thank you. Ya, puji Tuhan ya. Jadi makin lama kita kenal, makin harusnya terlihat. Karena apa yang menjadi tujuan hidup kita itu yang akan kita kejar. Ya, betul ya. Dan ini yang saya harapkan kalian yang belajar di tempat ini sudah mulai mengenali ya, mengenali dan mengejarnya. Lalu dalam interaksi dengan orang lain akan lihat. Oke, kita lihat nih di gambar ini ya. Engkau dikenali sebagai apa ya? Ada orang yang berpikir ya tentang dirinya, apa ya tujuan hidupku ya? Di sebelah kiri itu orang berpikir. Nah, tujuan hidup secara garis besar ada 3. Ya. Gambar yang pertama itu rumah, tahta, uang, itu bicara tentang apa tuh? Apa yang dikejar? Kekayaan, Kekayaan ya. Ini apakah ini salah? Mengejar Enggak. ini? Enggak. Salah. Ya, ini kesuksesan tapi di mata dunia. Oke? Ya. Nah, berikutnya yang kedua.
santai-santai melamun di pantai gitu kan. Aduh, sedap gitu kan. Ini apa? Ini menggambarkan orang yang mengalir ya. Tujuan hidupnya apa? Ah, udahlah, nggak usah ngomongin gitu. Pokoknya gue hidup hari ini ya. Itu. Nah, nanti Anda bisa lihat ya, Anda orang yang mana ya. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang berusaha untuk cari tahu. Kok hidupku gini-gini aja ya? Harusnya ada sesuatu. Yang ketiga ini adalah Anda berusaha mengerti panggilan hidup Anda di muka bumi ini. Dan kalau Anda sudah tahu, Anda jadi prajuritnya Tuhan ya. Seorang prajurit yang baik tidak mengindahkan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya ya. Dalam Timotius, surat Paulus kepada Timotius ya. Artinya setiap dari kita, seharusnya setiap manusia itu punya tujuan. Kalau menurut 2 Efesus itu, Tuhan mau kita ada di yang mana? Di prajurit. Seorang Ada prajurit. di titik yang ketiga. Betul ya? Nah, Ya. saudara, kebanyakan orang Kristen ada di yang mana? Kekayaan, Kekayaan. harta, tahta. Kekayaan. Ya, Harta tahta. nomor 1. Saya lihat banyak orang Kristen itu ada di nomor 1 dan nomor 2. Ya, Anda nanti bisa kelihatan nggak antara yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, untuk Anda yang tadi udah menjawab tentang saya, ya, sejauh 2 minggu ini, kalau Anda lihat saya yang mana? Berpikir mungkin. Orang yang megang pulpen. Pensil. Oke, jadi prajurit tuh. ya, prajurit, ya, betul. Yang ketiga, ya, saya berharap ini sebenarnya pengejaran hidup ya. Sampai nanti kita meninggal pun kita diperhadapkan pada pilihan. Mau nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ya. Nah, tapi orang lain yang akan bisa mengenali, orang ini kok pikirannya, percakapannya hanya tentang duit, 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 duit. Maka sudah kelihatan dia mengejar tujuan hidupnya nomor 1. Orang ini kok tidak ada planning, hidupnya semau gua, itu ada di nomor 2. Tapi orang ini yang kehidupannya hanya berbicara firman, firman, firman. Dia cari uang pun untuk firman. Dia melakukan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. Ini pasti di nomor 3. Ya, saya tadinya berasal dari nomor 1 dan ada juga nomor 2-nya. Tapi kemudian ya berubahlah sesuai pembaharuan budi. Firman Tuhan mengubahkan saya, kemudian saya mengejar ke nomor 3. Jadi ini penting sekali ya teman-teman. Kenapa tadi kita belajar mengenai ini, mengenai gambar 1, 2, 3 ini, ternyata ada yang namanya pencuri panggilan. Ya, setan nggak tinggal diam. Dia tahu bahwa setiap anak-anaknya punya tujuan hidup. Oke, Anda bisa lihat ya. Saya ulangin lagi. Anda bisa lihat ya, di dunia ini, ya, abaikan orang yang pakai pensil itu maksudnya mewakili kita ya. Kalau kita berpikir tujuan hidupku apa, itu ada 3, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kita tidak akan pernah diem hidup tanpa memikirkan apapun, pilihan nomor 4 gitu ya, nggak mungkin. Anda akan hidup dengan tujuan, kalau bukan nomor 1 mengejar kesuksesan dunia, kalau nggak nomor 2 Anda santai seperti di pantai, tiba-tiba Anda meninggal karena tua. Kalau nggak Anda sedang mengerjakan panggilan Anda, nomor 3. Oke? Nah, setan tahu bahwa setiap dari kita diciptakan punya tujuan. Maka dia berusaha mencuri itu. Nah, apa pencuri panggilan ini? Yaitu sukses. Anda mengira bahwa sukses adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Ini adalah mencuri panggilan Anda yang sebenarnya. Kenapa? Karena sukses dunia adalah tercapai yang kita inginkan. Kondisi keuangan banyak, mau apa saja bisa. Nggak perlu Tuhan. Dan Anda lihat ya, nanti dalam slide-slide berikutnya ya, orang yang mengejar kesuksesan dunia dengan orang yang mengejar kesuksesan di mata Tuhan itu bisa beda tipis. Kita nggak akan bisa kelihatan dari luar ya. Ada orang ya yang kerja mati-matian dan dia juga bisa bilang, oh ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan kok.
Padahal hatinya sendiri yang tahu bahwa dia itu cinta uang. Ya. Nah, sukses di mata Tuhan seperti apa? Ada penyerahan hak yang bisa membedakan mana orang yang bisnismen ya, bisnismen yang sungguh mengejar kehendak Tuhan dengan bisnismen yang cinta uang itu bisa kelihatan di ada apa enggak penyerahan hak. Dia mengerti bahwa dirinya adalah hamba, sekalipun dia pengusaha sukses, dia menyerahkan haknya kepada Tuhan. Wah, saya melihat banyak contoh yang kayak gini ya. Banyak contoh hamba Tuhan, pengusaha yang sukses terkenal, tapi dia berikan hidupnya buat Tuhan. Dia berikan perusahaannya buat Tuhan. Dia membantu orang-orang miskin. Ya, salah satunya gembala saya ya. Ini luar biasa sekali, saudara. Dia sungguh sukses ya, tapi semuanya diberikan untuk Tuhan. Kelihatan kok, kelihatan banget. Dan nanti Anda kelihatan juga mengakunya orang Kristen, mengakunya hamba Tuhan ya. Tapi saudara, pegawainya kerjanya kayak Romusa, tahu ya? Kerja paksa ya. Sistemnya itu benar-benar sistem dunia. Kerjanya itu kayak diperas, minta ampun gitu kan. Wahyu 3 ayat 17 katakan, karena kamu berkata aku kaya, berkelimpahan, dan tidak kekurangan apa-apa, dan tidak tahu bahwa sesungguhnya kamu sengsara, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Ayat ini sedang menegur orang-orang dengan gambaran nomor 1 ini ya. Udah orang Kristen, punya jabatan pelayanan, tapi sebenarnya yang dikejar di dalam kehidupan ini, tujuan hidupnya ini adalah yang nomor 1. Nah, kenapa kok bisa terjadi kayak gini? Karena mungkin masih ada berhalanya. Ya, nah di sini sangkut pautnya. Karena di sini masih ada berhalanya. Berhala apa biasanya di sini? Ayo, kalian udah belajar. Berhala apa nih kira-kira yang membuat orang mengejar kesuksesan? Kenyamanan. Betul sekali, kenyamanan ya. Apalagi selain kenyamanan? Kekuasaan, kontrol bisa, penerimaan juga bisa. Wah, makanya ini semuanya sangat berhubungan ya. Nah, kalau yang gambar nomor 2 ini berhala apa, yuk? Yang mana yang nomor 2? Gambar nomor 2, yang orang duduk-duduk santai di pantai. Kenyamanan. Pasti kenyamanan ya. Kemarin kita udah belajar kalau berhala kenyamanan dan berhala penerimaan, siapa yang dirugikan? Diri sendiri ya. Iya, orang yang males-malesan kayak gini ya, tiba-tiba nanti waktu hidupnya selesai, udah harus meninggal, dia rugi. Seluruh talentanya, seluruh kapasitasnya dibawa sampai mati. Oke, jadi ayat Wahyu 3 ayat 17 ini sedang menegur orang yang mengejar kekayaan ya. Dia kira dengan dia kaya, dia punya segalanya, dia punya dunia ini ya. Padahal firman Tuhan bilang, karena kamu berkata aku kaya, berkelimpahan dan tidak kekurangan apa-apa dan tidak tahu bahwa sesungguhnya kamu sengsara, malang, miskin, buta dan telanjang. Wow, ini keadaan yang serem ya. Jadi tujuan hidup ini penting. Nah, tujuan siapa yang selama ini kita hidupi? Apakah diri sendiri atau tujuan Tuhan? Kita harus mengevaluasi. Tujuan dari diri sendiri, kita lihat poinnya, kepentingan diri sendiri. Sumbernya self-center. Ya. Jadi akarnya itu adalah egosentris. Apa-apa tentang dirinya. Ujungnya bisa duit, ya, ditenagai ambisi, atau passion-nya dia. Nah, kalau yang dari Tuhan, tujuannya dari Tuhan, maka kepentingannya kepentingan Tuhan dan manusia sesama ya. Nggak pernah berbicara melulu tentang diri kita sendiri. Makanya dalam doa Bapak kami, Anda lihat ya, sedikit banget loh bagian tentang minta tentang diri kita sendiri ya. Berikanlah makanan kami yang secukupnya ya. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Anda lihat itu sangat tidak egois. Sumbernya kasih Tuhan untuk peperangan di dunia, tidak dipakai lagi di surga. Nah, saudara, ini penting ya. Saya mau katakan ini penting. Kalau Anda hidup ya, usianya udah 20 tahun, Anda anggap aja ya Daniel ya. Usia berapa Daniel? 18 tahun. 18 tahun. Kamu mau meninggal umur berapa?
Jadi rasul polis. Tergantung Tuhan panggilan. Oke, enggak, dari kamunya sendiri. Kira-kira kamu mau hidup sampai berapa? 70 tahun cukup? Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Lebih Ke cepat bawah lebih lagi. baik. Wah, kamu lebih cepat lebih baik. 60. Wah, ini jarang ya kayak gini ya. Kak, dia bergumul untuk cepat-cepat dipanggil. Oh, iya. Saya berharap kamu cepat-cepat tapi selesaikan dulu tugasnya yang kamu punya ya di dunia ini ya. Anggap aja Daniel, oke, saya kasih 60 ya. Nah, dari 18 ke 60 kamu masih sisa berapa tahun lagi nih? 42 tahun lagi. Oke, 42 tahun lagi. Jadi semasa 42 tahun ini kamu harus tahu tujuan hidupmu. Kamu diciptakan Tuhan untuk apa ya? Karena nanti ketika kamu kembali ke Tuhan, ini sudah nggak diperlukan lagi. Ini diperlukan ketika kita di dunia. Makanya kepentingannya adalah kepentingan Tuhan yang kita kerjakan. Anda bayangkan ya, singkat loh. Usia saya sudah 36 tahun. Kalau saya meninggal umur 70 tahun, kalau bisa sampai 70 tahun pun, artinya saya sudah setengah perjalanan hidup saya. Sampai di mana saya, pengejaran hidup saya, ini penting, saudara. Wah, waktu nggak banyak. Apalagi buat teman-teman yang lain di sini ya, yang sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5. Anda semakin cepat ya untuk berpulang kepada Bapa di surga. Itu adalah suatu sukacita ya, seperti Daniel tadi ya. Sukacita kalau Anda sudah mengerjakan sehingga Anda bisa bilang seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Amin. Harus pastikan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau tujuan hidup dari diri sendiri, Anda bisa melewati banyak perjuangan, pasti banyak perjuangan, tapi menjadi stres. Ada perpecahan, tidak ada damai sejahtera, abuse function diri sendiri. Jadi Anda ini sedang menyalahgunakan tujuan dari hidup Anda. Makanya muncul stres, damai sejahtera hilang, dan lain sebagainya. Anda nggak pernah diciptakan untuk jadi orang terkaya di muka bumi ini. Kenapa Anda kerja kerasnya kayak minta ampun, luar biasa ya. Anda bekerja kayak seakan-akan perusahaan Anda adalah Tuhan Anda. Pekerjaan Anda, saya jualan online ya. Tapi saya mengerti selama ini bahwa ini bukanlah Tuhan saya. Walaupun saya cari duit dari situ, ini harus hati-hati. Karena ini menunjukkan hatimu melekat kepada mana. Kita tidak diciptakan untuk ini. Makanya ya, Anda lihat tidak heran banyak artis bunuh diri. Kenapa? Dikira tujuan hidupnya untuk menjadi artis itu untuk di ya namanya juga idol ya. Idol itu kan bahasa Inggris dari idolatry ya. Penyembahan ya, untuk disembah, idola gitu. Berhala. Baik sekali, thank you. Jadi Anda melihat ketika artis udah ada di peringkat yang pertama ya, disembah-sembah, dielu-elukan ya. Idolnya Korea ini ya, kita lihat ya, aduh, orang-orang bisa nangis, orang-orang bisa bunuh diri. Saya masih ingat waktu saya masih kecil ya, tahun 90-an ada namanya grup band Nirvana. Ada yang tahu ya? Nirvana itu vokalisnya Kurt Cobain. Kurt Cobain ini bunuh diri, dan ketika dia bunuh diri nembak kepalanya pakai shotgun, kepalanya pecah, saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dia mati itu kurang lebih ada 100 orang pengikutnya, fansnya, ikutan bunuh diri. Anda lihat betapa bodohnya ini ya, mati sia-sia ya. Untuk orang-orang ini, kasihan ya, ngenes ya, ngelihat betapa ditipu sama iblis, mereka hidup tanpa tujuan hidup, ya berakhirnya di neraka pasti. Banyak orang nggak mengerti tujuan hidupnya, maka setan berusaha untuk ambil itu dengan cara kasih tujuan hidup yang salah, menjadi terkenal, menjadi sukses, menjadi kaya, dan lain sebagainya. Padahal kalau tujuan itu dari Tuhan, kita bisa melewati banyak perjuangan, pasti ya, nggak mungkin nggak. Tapi itu untuk mengikis daging dan menghidupkan roh. Tolong baca Matius 11, 29-30. Matius pasal 11 ayat 29-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Amin. Jadi teman-teman, saya berharap Anda yang berkata tujuan hidup saya adalah ini, tujuan hidup saya adalah ini. Oke, boleh. Tidak ada yang bisa menghakimi, tapi tolong lihat ini. Oke, kalau tujuan hidup itu berasal dari diri Anda sendiri, maka itu untuk kepentingan Anda sendiri sebenarnya. Maka Anda akan melewati banyak kasus berdarah-darah ya, tapi nggak membuat Anda stres kalau itu dari Tuhan. Kalau itu dari diri Anda sendiri, Anda sedang membangun kerajaan Anda sendiri, saya jamin Anda akan berdarah-darah. Saya jamin Anda bisa putus asa, Anda bisa bunuh diri bahkan, dan lain sebagainya. Karena tidak menyertakan Tuhan, bukan dari Tuhan. Yang ketiga, bisa kompromi dengan dosa dan ambisi mendominasi. Wah, ini ngeri ya. Bisa kompromi dengan dosa dan ambisi mendominasi. Saya nggak bicara tentang pekerjaan sekuler, kegiatan sekuler. Saya mau bicara tentang di dalam gereja aja lah ya, contohnya ya. Kalau Anda tidak dipanggil untuk jadi gembala, kemudian Anda memposisikan diri Anda, wah, karena gembala sekarang ya duitnya banyak, betul? Terkenal, bisa punya jemaat, gengsinya banyak, ya. Bisa jadi nggak itu dari berhalanya? Bisa jadi. Berhala controlling, berhala penerimaan, berhala kuasa. Untuk memuaskan berhalanya, maka dia jadi gembala. Maka saya bisa jamin ya, dia akan melewati banyak perjuangan, stres, dan dia bisa kompromi dengan dosa. Karena kenapa? Bukan dari Tuhan. Ya. Nah, kalau yang dari Tuhan seperti apa? Dosa dan ambisi tidak terlibat. Dan kalaupun kita masuk dalam dosa, sekali-kali melakukan dosa, itu Roh Kudus langsung menegur. Hati nurani kita langsung menegur kita. Jadi seharusnya tujuan yang dari Tuhan, Anda sudah bisa bedakan ya. Yang mengerti tolong angkat jempolnya. Thank you. Saya. Oke. Thank you ya. Nah, ringkasan dari yang tadi adalah cara simple cek hidupmu sedang di mana ya. Tujuan hidupnya siapa yang sedang kau kerjakan, atau engkau belum punya tujuan hidup mungkin ya, mengalir aja nih. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, aku. Ini maksudnya apa? Segala sesuatunya itu berbicara tentang dirimu terus ya. Nah, yang kedua, pernahkah dalam seumur hidupmu kamu hanya menginginkan Kristus, hubungan yang intim dengannya, tidak inginkan apapun selain Dia? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya gini, Anda pernah nggak dalam suatu fase kehidupan Anda begitu dekat, melekat sama Tuhan? Yang pernah tolong angkat tangan? Nah, biasanya kalau Anda sudah pernah ada di titik itu Roh Kudus biasanya sudah mengungkapkan. Mengungkapkannya nggak langsung ya dengan kata-kata yang lengkap ya. Yosua, tujuan hidupmu membebaskan tawanan di area pikiran. Ya, mungkin nggak akan lengkap seperti itu, tapi dia akan kasih pikiran demi pikiran. Seperti puzzle ya. Tahu puzzle ya? Bongkar pasang itu ya. Puzzle satu. Nah, tugas Anda untuk membuat itu jadi lengkap. Saya kira-kira butuh waktu, saya lahir baru umur 19 tahun ya. Saya masuk sekolah teologi, kemudian sempat masuk S2 psikologi, tapi ternyata nggak sampai selesai. Sampai sekarang saya belajar otodidak ya, belajar ikutin seminar, ikutin training seperti itu. Dan kurang lebih saya butuh sekitar 10 tahun. Akhirnya mengerti tujuan hidup saya ya. Tapi buat Anda yang ada di sini, Anda lebih enak ya, karena Anda sudah mengerti pelajaran-pelajaran ini dari apa yang kita pelajari ya. Kalau saya dulu benar-benar otodidak ya. Saya bahkan dulu nggak punya papa rohani, nggak punya mentor rohani ya, kayak gitu. Jadi kalau Anda sudah pernah dalam fase hanya menginginkan Tuhan kok aku ini rindu selalu ya, cinta selalu sama Engkau, biasanya itu Roh Kudus sudah berbicara ya. Selamat ya, tinggal temukan saja lebih lagi. Nah, kita lihat contohnya. Ini pada tahu ya? Pasti ya? Pak Weliar Kauntu ya? Pasti tahu lah ya? Ini menurut saya orang yang sangat tajam. Tadinya insinyur ya,
pekerjaannya bagus ya. Kemudian dia dapat visi dari Tuhan. Pemazmur seperti Daud yang mendownload dari surga pujian dan penyembahan. Kenapa saya bilang mendownload ya? Dalam berbagai kesaksiannya, dia pernah ciptain lagu. Nah, pada waktu dia ciptain lagu, dia lagi perkenalkan lagu ini nih. Saya lupa lagunya apa. Anggap aja contoh Manis Kau Dengar. Siapa yang tahu lagu ini? Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar. Nah, contoh ya, dia barusan menciptakan lagu Manis Kau Dengar. Dia perkenalkan di gereja itu kan. Nah, kemudian ada jemaat yang kalau nggak salah bisu dan tuli. Nah, jadi ada jemaat bisu dan tuli, tapi otomatis kan kalau bisu dan tuli dia melihat teks ya, melihat teks. Teksnya Manis Kau Dengar itu, padahal kan telinganya nggak berfungsi. Dia bisa menyanyikan tepat sesuai dengan nadanya. Sampai semua orang itu gempar ya. Loh, kamu itu bisu dan tuli. Lagu ini baru pertama kali dibawakan di sini supaya kita belajar. Kok kamu bisa tahu nadanya tepat? Dia bilang apa? Saya sering dengar lagu-lagu ini. Gitu. Ternyata ini puji-pujian yang sudah ada di surga. Kemudian di-download oleh Weliar Kauntu, dituliskan sehingga lagu ini ada di muka bumi ini. Wow, luar biasa, saudara. Ya, Anda lihat ya, ketika Anda mengerjakan tujuan hidup Anda yang spesifik, yang detail, yang presisi, itu Anda akan lihat surga dan bumi itu, malaikat-malaikat akan melayani Anda. Benar-benar persediaan demi persediaan yang dari Tuhan muncul. Makanya saya benar-benar salut sama Pak Weliar Kauntu ini. Lagu-lagunya itu benar-benar lagu-lagu yang mengubahkan. Dan ini saya percaya semua lagu-lagu ini ada di surga. Anda bisa lihat nanti kesaksiannya dia ya. Kau Allah yang besar ya. Selain kau tiada yang lain. Menyenangkanmu. Allah itu baik. Rencanamu indah. Dia sanggup ya. Bayangin ini lagu-lagu worship yang sangat indah ya. Dia mendirikan Proskuneo School of Prayer and Worship di Bandung ya. Sekolah untuk menyembah di Bandung dari tahun 94. Jadi tadinya dia insinyur, mengejar yang nomor 1, tujuan nomor 1, kemudian berubah jadi yang nomor 3. Saya berdoa akan lahir orang-orang seperti Weliar Kauntu ini di kelas Zoom hari ini. Amin. Amin. Contoh lainnya, Reinhard Willy Gottfried Bonnke. Ya. Semuanya pasti tahu ini ya. Ya, Orang ini meninggal tahun 2019 kemarin ya. Apa yang dia kerjakan? Tercatat 77 juta jiwa. 77 juta jiwa mengambil keputusan bagi Yesus lewat rangkaian KKR Sevan. Ya, Christ for All Nation ya. Maafkan kalau saya bacanya salah. Melalui pelayanan dia selama 60 tahun. Bayangkan ya, orang dibaptis, orang menerima Yesus 77 jiwa, 77 juta jiwa. Ini benar-benar luar biasa. Bisa jumlah satu negara loh ini. 77 juta jiwa. Wow. 185 juta eksemplar buku dan buklet ya dari Cevan diterbitkan dalam 103 bahasa dan dicetak di 55 negara untuk pelatihan pemuritan bagi mereka yang baru percaya itu. Ya, ini yang terkenal dari dia. Pengalaman masa kecil yang penuh kesukaran dan kekurangan itu membuatnya berkata saat dewasa. Itulah yang menjadi alasan mengapa saya berbelas kasihan kepada gelandangan dan kaum miskin. Oke. Gimana ceritanya Reinhard Bonnke ini? Dia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, ya, di akhir dari Perang Dunia Kedua. Kalau kita tahu Perang Dunia ini dia lahir di Jerman ya. Perang Dunia II itu adalah Jerman kalah, hancur total ya. Jadi dia lari ke Denmark, dilarikan sama keluarganya ke Denmark dan itu harus mengais-ngais makanan ya. Benar-benar susah. Reinhard Bonnke tidak mengenal uang sampai usia belasan tahun. Kenapa? Miskin, minta ampun miskinnya Reinhard Bonnke ini gitu ya. Nah, sekali waktu dia sudah remaja, dia pernah nyolong uang mamanya, mencuri uang mamanya untuk beli apa ya, saya lupa, beli permen kalau nggak salah ya. Nah, waktu ketahuan dia mencuri permen, mencuri koin mamanya, uang mamanya, karena dia selama ini nggak pernah tahu uang ya.
Waktu dia ketahuan mencuri, apa yang terjadi? Mamanya peluk dia. Anakku, yang kamu lakukan ini nggak baik. Kamu berdosa dan kamu bisa masuk neraka. Simple ya. Seorang ibu mengatakan bahwa mencuri itu nggak baik, kamu bisa masuk neraka. Ternyata Roh Kudus bekerja. Kairos Tuhan bekerja. Disitulah dia lahir baru. Di situ dia kepikiran, aduh, aku orang berdosa, aku orang yang jahat, ya, aku akan masuk neraka. Ternyata itu membuat dia lahir baru, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang terjadi ya? Dia dapat penglihatan. Afrika dibasuh oleh darah Kristus. Dan yang kita lihat sekarang, tahun 2019 kemarin dia meninggal, apa yang terjadi? Dari seorang yang sangat miskin, saudara. Kalau saya mau dramatisir lagi ya. Oke, laptop saya barusan restart. Kalau saya mau dramatisir, apa yang kira-kira bisa menjadi benteng penjajah dari Reinhard Bonnke, dari kisahnya? Dia sangat miskin, makan aja harus ngais-ngais, saudara. Tapi kita lihat nggak ada sama sekali. Benteng penjajahnya bisa jadi dia mindernya minta ampun. Tapi kita lihat ya, di dalam Kristus, dia menjadi orang yang memenangkan Nigeria, Afrika dengan sangat bagus ya. Dia dapat penglihatan bahwa jadi pada waktu dia bertobat itu dia sempat menjadi gembala dan dia dapat penglihatan. Seluruh Afrika dibasuh oleh darah Kristus. Kemudian dia berangkat ke Afrika, singkat cerita sampai sekarang pelayanannya begitu hebat, luar biasa. Oke, kita masuk lagi. Anda bisa lihat ya? Bisa. Oke. Sorry. Saya berharap Anda bisa melihat dan merasakan ya tujuan hidup dari tadi kita bahas Weliar Kauntu, kemudian Reinhard Bonnke ya. Anda lihat, kalau orang berjalan di dalam tujuan hidupnya, itu akan kelihatan. Seharusnya kelihatan, dan pasti akan kelihatan. Karena itu yang akan dia kerjakan terus-menerus. Slide-nya yang kelihatan gambar apa ya? Gambar. Oke, Yosua mungkin bisa tolong diambil alih, Yosua. Kita ada di slide 11. Kita masuk ke slide 12. Oke, sekarang kita lihat Bill Gates ya. Siapa yang nggak tahu Bill Gates? Apa impresi Anda ketika Anda melihat Bill Gates? Ini saya dapatkan ringkasan tentang Bill Gates. Kekayaannya sekarang oleh majalah Forbes tahun 2021 tahun ini 133 miliar dolar. Wow. Oke. Nggak tahu orang keberapa terkaya di dunia sekarang, tapi itu sangat amat kaya, sangat amat kaya. Nah, dia tahun 94 mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi ini dinobatkan sebagai badan amal terkaya di dunia. Kenapa? Karena di situ selain nampung duitnya dia sendiri, dia juga kerjasama dengan Rockefeller ya.
Tahu ya, Rockefeller ini orang keturunan keluarga terkaya di dunia. Nah, kemudian Bill dan Melinda Gates Foundation tahun 2007 menyumbangkan 28 miliar dolar. Ini bayangin, luar biasa loh ini. 95% dari kekayaannya. Sama dengan 420 triliun. 420 triliun ini kalau kursnya 15.000. Ya. Nah, teman-teman, dia dinobatkan sebagai filantropik. Filantropik ini orang-orang dengan hati yang murah, ya, murah hati ya, pemberi ya, orang yang suka memberi. Dan tahukah Anda, Indonesia masuk di negara yang filantropik ya. Jadi Indonesia ini negara yang murah hati, suka memberi, suka menyumbang gitu. Tapi bayangin saudara, dia menyumbangkan tahun 2007 menyumbangkan 95% dari kekayaannya. Bukan kasih 10% per puluhan, enggak, dia kasih 95%. Oke? Nah, klik sekali lagi, kita bandingkan yang dia kasih 420 triliun ini klik sekali. Oke. Kelihatan ya yang di sebelah kanan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Ini adalah urutan orang terkaya, 10 orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan majalah Kontan, Juli tahun 2001. Jadi barusan ini ya. R. Budi Hartono ya. Ini kalau nggak salah pemilik pabrik rokok ya. Tetap ya, masih nomor 1. Michael Hartono ini kakak beradik. Kekayaannya 263 triliun, 253 triliun. Wow, digabungkan kekayaan mereka 500 triliun lebih. Ini bisa beli negara ini, saudara. Sri Prakash Lohia, ini keturunan India ya, 89 triliun. Prajogo Pangestu ya. Kemudian ada Jerry Eng. Nah, Jerry Eng ini yang luar biasa nih. Melejit cepat naiknya. Pak Khairul Tanjung, kemudian Edi Kusnaidi Sariatmaja, keluarga Tahir ya, Joko Susanto dan Mokhtar Riyadi ya. Anda bisa bayangkan ini tahun 2001. Ini sekarang, saudara. Sedangkan yang dilakukan Bill Gates itu memberikan 420 triliun. Dia ngasih uang itu ngasihnya 420 triliun. Sedangkan orang terkaya di Indonesia aja tahun ini cuma 270 triliun. Anda bisa bayangkan betapa besar hatinya Bill Gates ya. Kalau Anda punya harta 10 juta, ya, Anda ngasih 9,5 juta. Anda sumbangkan. Wow, saya angkat jempol, 4 jempol saya angkat untuk Bill Gates ini. Semua orang Kristen mungkin kalah dengan Bill Gates ini. Bayangin, 95% dari kekayaannya itu disumbangkan. Dan Anda tahu apa yang dilakukan foundation-nya? Disumbangkan kemana? Itu disumbangkan untuk hal-hal yang tidak dilakukan oleh suatu negara. Misalnya dia menyumbang untuk penelitian kanker, penelitian untuk tumor yang spesifik ya. Itu mereka sumbang itu supaya dunia pendidikan, dunia medis itu menjadi lebih baik. Siapa yang sepakat dengan saya bahwa dia adalah orang yang baik? Angkat tangan. Saya. Semua sepakat ya. Nah, Ya. coba kita lihat next slide. Baik. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Apakah Bill Gates melakukan pekerjaan baik? Ya. Ya. Dia memenuhi prinsip dari ayat ini. Dia melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baiknya melebihi dari semua orang-orang Kristen manapun. Ya, harus diakui. Nah, tapi kemudian yang nomor 2, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apakah dia melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidupnya? Bisa jadi belum. Ya. Dan yang ketiga, apalagi? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Maksudnya apa? Saya tidak sedang menghakimi Bill Gates. Yang sedang dilakukan adalah baik. Kalau memang ternyata itu adalah pekerjaan yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya supaya ia hidup di dalamnya, dia punya Microsoft, dia punya banyak saham di perusahaan-perusahaan lainnya, ya puji Tuhan, semoga seperti itu, ya. Tapi kalau dia belum tinggal di dalam yang poin nomor 2, maka semua yang dia lakukan itu cuma sekedar perbuatan baik. Anda bisa menangkap ya di sini ya. Iya. Bukan perbuatan baik yang Tuhan inginkan, tapi perbuatan baik yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Jadi Anda nggak bisa bilang tujuan hidup saya untuk menolong orang. Iya, menolong orang yang mana? Misalnya ditanya ya, tujuan hidup saya untuk mengajar. Mengajar itu metode. Ya, mengajar itu metode. Semua dari kita, ketika kita melakukan tujuan yang dari Tuhan, pasti akan memberitakan, pasti akan mengungkapkan kebenaran, ya. Nah, mau nggak mau itu pasti akan pakai mengajar. Jadi kalau dibilang, tujuan hidup saya mengajar, itu alatnya. Mengajar apa misalnya? Kayak saya, tujuan hidup saya mengajar untuk membebaskan para tawanan. Harus spesifik, saudara. Oke, next slide. Sebentar lagi kita akan selesai. Ya. Secara spesifik, tujuan hidup Anda akan ada di 7 pilar kehidupan. Tuhan akan taruh Anda, tujuan hidup Anda itu akan ada di bidang pemerintahan, government. Pemerintahan, keluarga, bisnis, media. Jadi artis lah, education, ya, mengajar, pengajar, di dalam agama, religion, kemudian seni dan entertainment, artis juga di sini ya. Nah, teman-teman, kalau Anda lihat ya, dari selama ini saya mengajar Anda, kira-kira kalau tujuan hidup saya adalah membebaskan para tawanan dengan mengajar, saya ada di pilar yang mana? Education. Ya, education masuk. Apa lagi? Selain education, apa lagi? Religion mungkin. Betul sekali, religion. Apa lagi? Saya bisa menyentuh area family, keluarga. Dan ketika Tuhan mengajak saya berkembang, saya bisa masuk ke area media. Tapi intinya, saya masuk ke media, apa yang saya lakukan? Tetap pada visi utama saya, membebaskan para tawanan. Pertanyaan saya, sekali lagi pertanyaan saya, di mana Anda sekarang? Oleh sebab itu, Anda harus cari ini. Cari benar-benar ya. Saya berdoa untuk setiap Anda di sini ya. Naomi, Ratna, Agape, Anis, Agustin, Anton, Yovita, Cemiria, Ko Justinus, dan semua teman-teman murid di Besom ya. Kalau Anda hidup sudah sampai 30 tahun, 40 tahun, Anda bahkan belum mengerti fungsi Anda belum mengerti letak Anda. Ada sesuatu yang salah, guys. Ada sesuatu yang salah. Anda abuse function. Anda menyalahgunakan fungsi Anda selama ini. Ya, bertobat dan cepat kembali kepada Tuhan. Karena Dia menunggu. Oke? Maka Roma 8 ayat 19 tolong dibacakan. Roma 8 ayat yang ke-19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Amin. Dengan sangat rindu saatnya seorang Daniel dinyatakan di dunia ini. Dengan sangat rindu seorang Ratna dinyatakan di dunia ini. Di 7 pilar ini. Bukan kita yang milih. Aku mau ke area media. Aku mau ke edukasi. Enggak. Ini sudah direncanakan sebelumnya sama Tuhan.
Ayo teman-teman, saya mendorong kita mengerti tujuan hidup kita, kita berkiprah di sini. Bayangkan ya, kalau di government ya, di area pemerintahan, kalau banyak hakim, banyak politisi yang takut akan Tuhan ya, seperti dulu ada Ahok ya, ini luar biasa saudara. Oke, next slide. Ya, ini video, tolong diputar videonya. Teman-teman, saya mohon Anda lihat baik-baik ya video ini. Ada tombol play. Ada tombol kliknya. Ada tombol play di kiri bawah. Burung ini bukanlah burung merpati biasa. Kepak sayapnya telah berjasa besar terhadap Indonesia. Tugasnya membawa pesan kepada para pejuang, memiliki pangkat letnan. Selama hidupnya, burung ini bertugas untuk menghubungkan Satuan Tentara Republik Indonesia yang berada di daerah Komando Ronggolawe Lamongan ke Satuan Tentara yang berada di Surabaya pada tahun 1946. Suatu ketika, pihak Belanda mencurigai adanya peran penting burung merpati tersebut. Belanda lalu mengerahkan penembak jitu-nya hingga membuat sayap merpati ini tertembak. Namun, meski berlumuran dengan darah, dengan sisa-sisa tenaga dan nyawanya, merpati ini tetap berusaha menyampaikan pesan itu hingga tewas di depan Komandan Tentara Republik Indonesia. Dalam buku album Perang Kemerdekaan tertulis, di depan Komandan Tentara Republik, merpati itu jatuh dan mati. Oke. Next slide. Tidak penting apa kondisi dan siapa Anda sekarang, tetapi ketika Anda melakukan tujuan hidupmu, engkau sedang menghidupi versi terbaik dirimu sesuai kehendaknya. Amin. Oke. Tadi Anda bisa lihat ya, itu burung ya, burung merpati, merpati pos. Zaman dulu nggak ada handphone, belum ada telepon. Jadi cara berkomunikasi adalah lewat merpati. Merpati ini dididik, diajar ya. Merpati ini dididik, diajar untuk menjadi penghubung ya, membawa surat ya. Dia setia melakukan tugasnya sampai akhir. Anda bisa bayangkan binatang ya. Binatang itu kalau terluka, instingnya yang akan main. Dia ditembak sayapnya ya, dia berlumuran darah tapi tetap datang sampai di depan letnan itu dan burung ini mati. Ini luar biasa, saudara. Ini seekor burung. Seekor burung yang kesakitan, dia tetap melakukan tujuannya sampai akhir. Wah, saudara, malu kita sama burung, saudara. Betul ya? Seekor burung aja bisa jadi satu pelajaran yang luar biasa. Dia dapat gelar ya. Burung ini dapat gelar, diakui. Anda kalau lihat di dalam pemerintahan Amerika ya, anjing herder ya, K9. Anda tahu ya, anjing-anjing yang ditugaskan kemudian mati. Anjing ini dapat pangkat letnan dan lain sebagainya. Sesuatu ketika dia bekerja, berfungsi sesuai dengan tujuannya, maka sesuatu ini akan menjadi indah. Bahkan itu binatang sekalipun. Apalagi Anda dan saya. Oke, next slide. Buat keputusan hari ini, tujuan hidup siapa yang mau kamu lakukan. Oke, selesai. 1-2 pertanyaan mungkin? Satu dua pertanyaan? Pas. Kalau tidak ada, saya minta Anda menceritakan ya tugasnya ya. Ya, Tolong ceritakan kira-kira apa tujuan hidup Anda ya. Sharing aja ya. Jadi ini bukan tugas, sebenarnya lebih ke arah sharing. Dari semua yang Anda sudah dengarkan ini dan selama ini Anda hidup bersama dengan Tuhan, kira-kira, oh, aku makin jelas nih tujuan hidupku kok kira-kira ini ya. Ya teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita. Kelas selesai. Angkat kedua tanganmu, teman-teman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk mereka yang terangkat tangannya, Tuhan. Aku berdoa untuk satu persatu mereka yang sudah belajar mengenai membebaskan diri mereka, Tuhan. Kami sampai pada pelajaran bahwa kami punya tujuan hidup, Tuhan.
Aku berdoa untuk mereka yang terangkat tangannya Tuhan, buat mereka semakin peka kepadamu, buat mereka semakin mengasihimu lebih lagi Tuhan, sehingga ada perubahan dalam hidup mereka. Bukan kehendak mereka lagi, bukan keinginan mereka lagi, tapi keinginanmu yang mereka lakukan selama mereka berkiprah di muka bumi ini. Aku berdoa untuk setiap murid-murid Besom Tuhan, untuk tamu-tamu yang dari luar juga aku berdoa Tuhan, agar mereka mengerjakan panggilan hidup mereka. Tujuan hidup mereka bisa mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati.